Pernah merasa doamu tidak didengar? Tunggu. Mungkin yang tertunda itu justru jawaban terindah dari Allah. Saudaraku, ada masa dalam hidup ketika kita berdoa sepenuh hati, tapi semuanya tetap terasa diam. Kita menangis dalam sujud, tapi masalah belum juga selesai. Kita memohon dengan penuh harapan, tapi seakan tidak ada tanda-tanda dari langit. Dan di momen-momen seperti inilah, hati mulai bertanya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala marah? Apakah saya sedang diuji? Atau saya yang tidak layak? Padahal, ada satu kebenaran lembut yang sering kita lupa. Doa yang belum terkabul bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, atau sedang menyiapkan hati kita agar kuat menerima takdirnya. Hari ini, kita akan membahas cara menenangkan hati ketika doa terasa tertunda, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kisah para nabi dan sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar, bahkan sebelum kita mengucap kata. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya." Ini bukan sekadar ayat, ini adalah bukti bahwa sebelum doa itu terucap, Allah sudah tahu semua luka, harapan dan ketakutan dalam hati kita. Jadi, ketika doa belum dikabulkan, itu bukan tanda Allah tidak mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar. Doa selalu dijawab, tetapi dengan 3 cara. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba berdoa, kecuali Allah akan memberi, dikabulkan langsung, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang sebanding dengannya." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cepat, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nanti. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dalam bentuk perlindungan, bukan pemberian. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi apa yang kamu minta, bisa jadi Dia sedang menjagamu dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Kisah Nabi Zakaria, doa belasan tahun baru terjawab. Nabi Zakaria berdoa bertahun-tahun untuk memiliki anak. Bertahun-tahun. Tanpa tanda, tanpa kabar. Tapi beliau tetap yakin, Robila tazarni fardan wa anta khairul waritsin. Ya Tuhanku, jangan biarkan aku hidup sendiri. Engkau sebaik-baik pemberi waris. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 89. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru mengabulkan doanya ketika usianya sangat tua. Mengapa lama? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu waktu terbaik, bukan waktu yang diinginkan manusia. Sama seperti doamu. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda, bukan menolak. 4. Doa yang tidak dikabulkan. Bisa jadi bentuk kasih sayang. Ada sebuah hadis yang sangat dalam maknanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang ibu tidak akan memberikan sesuatu yang membahayakan anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tidak akan memberikan apapun yang membahayakan kita, walaupun jika kita memintanya tanpa tahu konsekuensinya. Doa yang tertunda kadang adalah bentuk kasih sayang, bukan hukuman. Nomor kelima, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, Dia menunda agar kita lebih dekat. Beberapa ulama menyampaikan nasihat, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda agar engkau tetap mengetuk pintunya. Karena jika doa langsung dikabulkan, engkau mungkin pergi. Coba pikirkan, kapan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika hidup sedang mudah, atau saat kita sedang jatuh. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan doa tertunda, karena momen menunggu itulah yang membuat hati kita kembali kepadanya. Tips praktis menenangkan hati menurut Islam. 1. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sunyi. Bangun malam, meski hanya 5 menit, karena tahajud adalah waktu doa paling kuat. 2. Perbanyak istighfar. Istighfar membuka pintu rezeki, ketenangan, dan pertolongan. Barang siapa memperbanyak istighfar,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kesusahannya. Hadis riwayat Ahmad. Saat doa belum terkabul, istighfar menenangkan hati. 3. Fokus pada nikmat yang sudah ada. Kadang, kita terlalu fokus pada satu doa yang belum terkabul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan ribuan doa tanpa kita sadari. Bernapas gratis, bangun tidur sehat, bisa melihat, mendengar, makan, bergerak. Itu semua doa yang sudah lama Allah kabulkan. 4. Tulis doa. Jangan hanya mengucap saja. Menuliskan doa membuat hati lebih tenang dan lebih yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan jalannya. 5. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, "Aku sesuai prasangka hambaku." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda untuk kebaikan, maka hati akan tenang. Solusi praktis saat hati sangat gelisah. Jika kamu menangis dan merasa berat, ambil wudhu, duduk tenang, tarik napas perlahan, ucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Kalimat ini dipakai sahabat saat keadaan mereka sangat sulit. Dan setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketenangan. Doa yang tertunda bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh. Kadang itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menuliskan cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu minta hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenangkan hati setiap pendengar video ini. Lapangkan dadanya, kuatkan kesabarannya, dan kabulkan doa-doa yang paling ia butuhkan pada waktu terbaik menurutmu. Sahabatku, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap, jangan menyerah hanya karena langit tampak diam. Karena bisa jadi saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka jalan yang belum kamu lihat.